Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Jumpa lagi bersama saya, Cikgu Ferry. Kali ini Cikgu Ferry akan melanjutkan kembali pembahasan soal latihan AKM numerasi untuk jenjang SMP. Soal pertama mengenai kelereng. Kelereng adalah bola kecil seukuran kerikil yang biasanya terbuat dari kaca atau marmer. Kelereng mempunyai jenis yang bermacam-macam. Kelereng mempunyai berbagai macam corak warna yang indah dan unik. Andi mempunyai hobi bermain kelereng. Setiap hari ia membeli kelereng dengan jenis warna yang berbeda. Banyaknya kelereng yang dibeli Andi selama 1 minggu dapat disajikan pada diagram berikut. Berdasarkan wacana di atas, berilah tanda centang untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Pernyataan pertama, rata-rata jumlah kelereng merah yang dibeli Andi dalam 3 hari pertama adalah 4. Tiga hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, ya. Jumlah yang berwarna merah, 3 tambah 4 tambahkan 5. 3 tambah 4 tambah 5 bagi 3. 13 bagi 3 sama dengan 4. Ya. Maka pernyataan pertama adalah benar. Pernyataan kedua, rata-rata jumlah kelereng merah yang dibeli Andi dalam 3 hari pertama adalah 3. Jawaban yang salah karena yang benar adalah 4. Pernyataan ketiga, modus dari jumlah kelereng kuning yang dibeli Andi dalam 1 minggu adalah 7. Kita dulu apa arti modus? Modus adalah data yang paling tinggi. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Nilai modus bisa juga tidak tunggal, mungkin juga tidak memilikinya. Ya. Maka nilai 7 munculnya adalah 2 kali, 6 munculnya 2 kali juga, 1 munculnya sekali, 10 12 1 kali, dan 10 1 kali. Maka modusnya adalah 6 dan 7. Ya. Maka pernyataan ketiga, modus dari jumlah kelereng kuning yang dibeli Andi dalam 1 minggu adalah 7. Ini kurang 16. Jadi salah. Pernyataan keempat, median dari jumlah kelereng biru yang dibeli Andi dalam 1 minggu adalah 7. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar. Ya, maupun sebaliknya. Kita urutkan dulu datanya ya. Ini urutannya. Maka nilai tengahnya adalah 7. Maka pernyataan yang keempat adalah benar. Soalnya sama sebagaimana soal nomor 1. Pertanyaannya, berdasarkan wacana di atas, selisih rata-rata jumlah kelereng kuning dan biru yang dibeli Andi dalam 3 hari pertama adalah titik-titik butir. Untuk kuning, ya, 7 tambahkan 6 tambahkan 8 dibagi 3. 21 bagi 3 hasilnya 7. Untuk biru, 7 tambahkan 11 tambahkan 9 bagi 3 hasilnya 27 bagi 3 hasilnya 9. Jadi selisihnya 9 kurang 7 sama dengan 2. Ini kita lanjut pada soal nomor 3. Pak Riyadi adalah seorang pengusaha di bidang wisata. Ia akan membangun sebuah kolam renang
di suatu gedung olahraga menyediakan 3 bagian kedalaman yang berbeda untuk keperluan berlatih. Sedangkan panjang kolam renang pada setiap bagiannya sama seperti pada gambar di bawah ini. Untuk membedakan kedalaman pada masing-masing bagian, kolam renang tersebut akan dicat dengan warna yang berbeda-beda pada lantai dan kedua dinding sampingnya. Untuk bagian satu akan dicat warna biru muda, bagian kedua akan dicat warna krem, dan bagian ketiga akan dicat warna hijau muda. Sedangkan pada dinding kiri dan dinding dan kanan, bagian dalam maupun luarnya dipasang keramik yang sama dengan warna coklat tua dan ukuran satuannya ada 20 cm kali 10 cm. Keramik tersebut dibeli dengan satuan dus, di mana setiap dusnya berisi 1 meter kubik. Sedangkan harga satu dusnya adalah 60.000. Gambarnya, jika kolam renang tersebut diisi air sampai penuh, pilihlah benar salah pada setiap pernyataan berikut yang benar. Pernyataan pertama, selisih volume air pada bagian satu dan kedua adalah 50 meter kubik. Kita lihat bagian satu, bagian kedua, panjangnya sama, 30 meter kan? Panjang sama berarti 10 meter, 10 meter. Kemudian di bagian bawah 5 segitiganya, ini sama juga ya. Dan bagian ini juga sama ya juga ya. Ini sama. Panjangnya 1 meter. Tingginya 1 meter, panjangnya 10 meter, dan lebarnya 10 meter juga. Maka selisihnya adalah yang diarsir warna orange ini. Ya, sini. Tingginya di sini 2 meter. Ya. Dikurangkan di sini 1 meter. Maka sisa di sini adalah 1 meter. Ya. Maka di sininya adalah tingginya bisa setengah meter. Berarti yang oranye dan selisihnya ini setengah meter, 0,5 meter kalikan 10 meter kalikan 10 meter. Tinggi kali panjang kali lebar. Hasilnya ada 50 meter kubik. Maka pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, selisih volume air pada bagian 2 dan 3 adalah 5 meter kubik. Ya. 2 dan 3. Ya. Ini sama. Ya. 1 kali 10 kali 10. Ya. Tinggi 10, panjang 10, lebar 10. Sama juga ini. Ini juga sama, ini setengah. Ya. Setengah kali 10 kali 10. Ini tidak perlu kita cari ya. Ini karena kita cari yang selisihnya saja. Kemudian yang bagian bawah juga sama. Ya. Setengah meter kalikan 10 meter kalikan 10 meter kalikan setengah. Nah, ya. Tapi ini tidak perlu kita cari ya. Kita cari yang bagian tengah, yang bagian merah ini. Nah, bagian merah ini tingginya, jadi tingginya ini adalah sisa 1 meter. Nah, karena dia sini 3. 3 dikurangkan 1 meter, dikurangkan setengah meter, setengah meter langsung itu 1 kan? 3 dikurang 1, 3 sisa 1 ya. Kan 3 kan, 1 tambah 1 tambah 1, sini tingginya 1 meter ya. Jadi volumenya 1 meter kalikan 10 meter kalikan 10 meter, hasilnya adalah 100 meter kubik ya. Maka yang ini pernyataan keduanya adalah salah. Yang ketiga, selisih volume air pada bagian 1 dan 3 adalah 100 meter kubik ya. Kita cari bagian yang sama dulu. 1 dan 3 ini sama. Kemudian ini
juga bagian bawahnya 5 segini sama. Jadi tinggal sisa yang di tengah. Sini 1 meter, sini setengah meter, berarti sini sisanya 1,5 meter. Ya, ini dia. Tingginya 1,5 meter. 1,5 meter kalikan 10 kalikan 10. 150 meter kubik. Maka pernyataan ketiga juga salah. Pernyataan keempat, perbandingan volume air pada bagian 1 dan 3 adalah 1 bagian 2. Nah, ini coba kita yang sama dulu ya. 1 bagian 1. Ini dia. Nih, ini sama. Berarti ini 1 banding 1. Ini satunya habis 1 banding 1. Maka untuk 1 banding 2 di sini juga volumenya, bentuk volumenya harus sama juga bentuk bangunannya. Ya. Ternyata bentuk bangunannya adalah yang warna merah ini. Ya. Ini 1,5 ini. 1,5 kalikan 10 kalikan 10. Nah, dia kalau 1 banding 2 tanpa merah. Nah, ternyata dia ada merah ini, setengah ini. Nah, berarti dia bukan 1 banding 2. Jadi kita tidak perlu cari. Dari sini udah ketahuan saya. Pernyataan yang ini adalah salah. Ini 1 banding 2, berapa gitu. Tapi kita tidak usah cari. Tapi yang ini sudah kita ketahuan bahwa ini adalah salah. Ya. Maka pernyataan yang keempat juga salah. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 4 ya. Permainan cublak sueng. Ya, silakan baca. Selesai ketika mereka sepakat menyelesaikannya. Dalam suatu permainan cublak sueng diberi data sebagai berikut. Nama grup P banyak pemain 8, nama grup Q banyak pemain 7, nama grup R banyak pemain 9, nama grup S banyak pemain 11. Berdasarkan wacana di atas, pasangkan pernyataan dan jawaban berikut agar menjadi benar. Peluang terpilihnya Pak Empo pada grup P adalah karena banyaknya pemain pada P 8, maka dia peluangnya adalah 1/8. Kemudian peluangnya terpilihnya Pak Empo pada grup Q jumlah pemainnya 7, maka peluangnya adalah 1/7. Kemudian peluang terpilihnya Pak Empo pada grup R, jumlah pemain R 9, maka peluangnya adalah 1/9. Peluang terpilihnya Pak Empo pada grup S, karena grup S banyak pemainnya 11, maka peluangnya adalah 1/11. Baik, kita lanjutkan soal yang kelima. Pak Kamto adalah seorang pedagang buah-buahan di pasar yang punya lahan kosong berbentuk persegi panjang dengan luas 225 meter persegi yang akan dibangun 3 buah kios
Rencana kios yang akan dibangun di atas lahan tersebut terdiri dari kios 1, 2, dan 3 yang disajikan seperti pada gambar berikut ini. Kios 1 dan 3 mempunyai luas yang sama, lebar ketiga kios tersebut adalah 9 meter, dan jumlah luas kios 1 dan 2 adalah 144 meter persegi. Karena kebutuhan mendesak, Pak Kamto menjual kios 2 dan kios 3 dengan harga 2 juta, kios 2 dan kios 3 dengan harga 2 juta meter per meter. Berapa hasil penjualan kedua kios tersebut? Ya. Kita lihat soalnya, jumlah luas kios 1 dan 2 144. Jumlah luas semuanya ada 225 meter. Ya. Berarti kios 1 dan 2. Berarti jumlah yang ketiga adalah 225 dikurangkan 144. Maka kios yang ketiga ada 81. Ya. Karena kios 381, maka kios yang kedua sama, kios 1 dan kios ketiga sama luasnya, maka kios pertama juga 81. Sedangkan kios kedua berarti adalah 225 kurangkan 81, kurang 81 hasilnya 63. Yang dijual adalah kios 2 dan kios 3, berarti 63 tambah 61, 144. Hasil penjualannya adalah 144 kalikan harganya 2 juta. Ya. Maka hasilnya ada 288 juta rupiah. Ya. Demikianlah uraian tentang pembahasan latihan soal numerasi. Nanti di kesempatan yang lainnya akan Cikgu Ferry lanjutkan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka!